Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Desria, selamat siang juga rekan-rekan sekalian. Sebelum saya memulai presentasi saya tentang analisis ekspansi internasional sambal burudi, mari sama-sama kita bayangkan. Anda sedang makan di sebuah restoran di Kuala Lumpur, dan di meja Anda ada sebotol sambal berlabel Sambal Burudi Surabaya. Anda tidak membawanya dari Indonesia. Anda membelinya di supermarket Malaysia, tepatnya di rak yang sama dengan produk lokal mereka. Ini bukan sekedar imajinasi, itulah tujuan dari analisis yang akan saya presentasikan hari ini. Saya Waisal Kurnia Hasibuan dan saya akan membahas kelayakan ekspansi formal sambal burudi ke pasar Malaysia, di mana presentasi ini akan mencakup 5 hal seperti profil UMKM, analisis lingkungan bisnis Malaysia, potensi pasar, strategi masuk, dan tentunya rekomendasi yang konkret dari saya. Kita mulai dari bagian pertama mengenal siapa sih sambal burudi ini. Nah, di balik merek sambal burudi ada sosok bernama Lani Siswadi, seorang perempuan dari Madiun yang merantau ke Surabaya dan memulai usaha di Pasar Turi, lalu kehilangan segalanya ketika pasar itu terbakar habis pada tahun 1995. Alih-alih Burudi menyerah, ia memilih bangkit dan ia pilih dunia kuliner. Dari resep sambal udang yang awalnya dibuat karena kecintaan suaminya memancing, kini sambal Burudi telah berkembang selama lebih dari 30 tahun yang telah menjadi ikon kuliner Surabaya dengan omset 2 miliar rupiah per bulan, kapasitas produksi 2.000 botol per hari, dan ekosistem yang melebihi dari 800 mitra UMKM. Selanjutnya, yang paling krusial untuk konteks hari ini ialah eh, pada per Juli 2024, seluruh perizinan dimulai dari BPOM, PIRT, dan Sertifikat Halal Indonesia sebenarnya telah tuntas. Burudi menyatakan bahwa sambal Burudi siap ekspansi ke luar negeri. Dan ada satu inovasi yang menjadi game changer, di mana ada kemasan retor saset yang mampu menjaga daya tahan produk hingga selama 12 bulan tanpa pengawet tambahan juga tentunya. Ini adalah sebuah kunci yang membuka pintu ekspor formal. Lalu selanjutnya ada analisis strategis di mana Malaysia sebagai section divider. Kita akan masuk ke bagian ini, kita akan membahas mengapa Malaysia. Mari kita bedah lingkungan bisnisnya. Nah, secara politik Malaysia itu cukup stabil ya. Dan yang terpenting Indonesia dan Malaysia sama-sama terikat dalam yang namanya ASEAN Trade in Goods Agreement ataupun A3 yang merupakan yang yang merupakan sebuah organisasi ASEAN dan yang perlu kita garis bawahi sebenarnya yang memberikan tarif bea masuk tuh 0% untuk produk makanan olahan Indonesia. Ini adalah suatu hal yang penting. Lalu ini juga bisa sebagai keuntungan kompetitif yang luar biasa. Dan secara ekonomi, Malaysia adalah negara upper middle income dengan GDP per kapita sebesar 12.613 US dollar. Dan rata-rata pendapatan rumahnya yang cukup tinggi juga sekitar 34 juta rupiah per bulan. Jadi, daya beli yang tinggi ini membuat konsumen Malaysia sangat terbuka terhadap produk premium impor. Dan secara sosial, inilah yang paling menarik. Jadi, Malaysia tuh punya 60% populasi Muslim dengan pasar halal yang sangat terstruktur. Ada juga komunitas diaspora Indonesia yang jumlahnya sekitar 1,5 sampai 2 juta jiwa yang pasti sudah merindukan cita rasa tanah air. Dan ada juga seperti tren spicy food yang telah meledak juga di kalangan milenial Malaysia. Lalu secara teknologi penetrasi internet Malaysia bisa dikatakan di atas 90%. Dan platform Shopee serta Lazada juga cukup dominan yang bisa membuka jalur distribusi digital yang murah dan tentunya juga efisien. Dan ada yang terakhir yaitu secara hukum ada dua hal yang paling utama.
di mana pendaftaran ke sistem FOSIM sesuai Food Act 1983, dan yang paling penting itu adalah sertifikasi halal Jakim namanya. Jadi tanpa Jakim ini 60% pasar muslim Malaysia pasti akan tertutup. Tapi kini kita anggap bukan sebagai hambatan, tapi sebuah prioritas kita untuk membuat ekspansi ini nyata. Lalu kita akan bicara data, karena intuisi yang baik harus didukung dengan angka yang kuat. Berdasarkan data ITPC Tokyo dan BPS, total ekspor Indonesia untuk produk saus dan bumbu olahan dengan kode yang tertera seperti HS210390 pada tahun 2020 mencapai 200,9 juta US dollar yang tumbuh 25% hanya dalam setahun. Jadi Malaysia bisa menempati urutan kelima sebagai tujuan ekspor dengan nilai 8,4 juta US dollar. Artinya apa? Pasar ini sebenarnya udah panas. Produk sejenis dari Indonesia sudah diterima di Malaysia. Jadi sambal burudi tidak masuk ke pasar yang belum terbuka, melainkan ke pasar yang sudah tervalidasi secara data. Dari sisi kompetitor, merek lokal seperti Kimball bermain di segmen murah dengan pengawet sintetis. Lalu produk Thailand seperti Pantai sudah lebih dulu di segmen premium. Lalu bagaimana Burudi masuk? Nah, disinilah celah sambal Burudi. Dengan autentisitas Jawa dengan brand story yang tidak bisa ditiru oleh siapapun. Ada tiga segmen yang akan kita sasar. Yang pertama, diaspora Indonesia tentu 1,5 hingga 2 juta jiwa yang sudah loyal dan siap beli sejak hari pertama. Kedua, konsumen Melayu yang pecinta kuliner pedas. Segmen terbesar secara demografis tentunya ya, dengan preferensi rasa yang sangat mirip lah Indonesia. Ketiga, ada food enthusiast dan wisatawan Bali, di mana segmen yang sudah punya awareness dan berpotensi viral di media sosial. Seperti zaman sekarang ya, mudah viral di media sosial seperti itu. Lalu kita masuk ke inti strategi. Bagaimana caranya Burudi masuk ke Malaysia? Mengacu pada Griffin dan Pustay 2020, saya merekomendasikan yang namanya Hybrid Entry Mode, di mana kombinasi distributor distributor lokal dan e-commerce yang namanya cross border. Mengapa hybrid? Jadi, distributor lokal memberi akses ke jaringan supermarket seperti Aeon dan Jaya Grocer, serta akan membantu kita navigasi regulasi impor Malaysia. Dan sementara di e-commerce seperti kita ambil contoh Shopee dan Lazada saja, kita akan menggunakan Shopee dan Lazada di Malaysia itu untuk menjaga kontak langsung dengan konsumen dan tentunya membangun brand equity secara independen. Lalu untuk harga kita akan gunakan strategi premium positioning. Jadi sambal burung ini adalah artisanal authentic chili sauce yang layak dihargai sebesar 12 sampai 15 ringgit Malaysia. Itu untuk botol yang berukuran 100 gram ya. Jadi setara dengan produk premium yang regional juga. Ini saya nilai bukan overpricing, ini adalah positioning yang tepat dan kredibel. Lalu ada roadmap. Jadi di sini ada roadmap implementasi yang saya bagi sebagai ada tiga fase. Di mana fase pertama kita mulai dari bulan 0 hingga 6. Ini fase persiapan di mana prioritas utama adalah mengajukan seperti yang saya sebutkan tadi, yaitu sertifikasi JAKIM. Jadi kita melakukan adaptasi label bilingual Indonesia Melayu dan mendaftarkan merek di My IPO Malaysia. Untuk apa? Tentunya untuk perlindungan kekayaan intelektual. Lalu ada fase kedua yang dimulai dari bulan 6 hingga 18. Ini adalah fase yang kita sebut sebagai penetrasi pasar. Kita akan mengirim batch pertama ekspor dengan tiga varian terlaris dalam kemasan sachet Ritor tadi. Lalu membuka official store di Shopee Malaysia, rekrut 5 hingga 10 food influencer mikro Malaysia untuk membangun base organik. Lalu ada fase terakhir ataupun fase ketiga dimulai dari bulan 18 hingga 36. Ini adalah fase ekspansi. Jadi berdasarkan data penjualan yang nyata, kita akan memperluas ke kota-kota Tier 2 seperti Ipoh dan Kota Kinabalu dan mulai eksplorasi model waralaba ataupun seperti lisensi kepada mitra lokal Malaysia. Nah,
Sebelum saya tutup, mari kita rangkum mengapa ekspansi ini layak dan sangat direkomendasikan. 5 faktor pendukung yang kuat yaitu yang pertama demand organik yang tentunya sudah ada. Burudi sendiri mengaku bahwa pasar itu ada di Malaysia. Yang kedua ada perizinan ekspor sudah tuntas, tinggal satu langkah yaitu Jakim. Lalu ada yang ketiga, data telah membuktikan Malaysia sudah pasar kelima terbesar ekspor bumbu Indonesia yang senilai tadi 8,4 juta US dollar ya. Dan keempat adalah A3 yang memberikan tarif 0%. Jadi ini adalah keunggulan yang sangat nyata seperti itu terhadap kompetitor non-ASEAN tentunya. Yang kelima adalah inovasi research asset ya bisa apa namanya menyelesaikan hambatan teknis logistik yang sudah terpecahkan seperti itu. Karena pasti kan ada kendala seperti ekspor ataupun impor itu eh, kelayakan dari bahan-bahan ataupun produknya seperti ada yang sudah busuk atau rusak. Dan satu kalimat untuk menutup presentasi saya ini, Sambal Burudi tidak perlu memperkenalkan diri ke Malaysia. Malaysia sudah mengenalnya. Yang dibutuhkan sekarang hanyalah langkah formal untuk mengubah oleh-oleh itu menjadi yang namanya ekspor. Demikian presentasi saya. Saya cukupkan. Kalau ada yang salah, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.